Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua. Oke, untuk tes formatif yang pertama sudah selesai, dan untuk tes formatif kedua atau tes formatif untuk kegiatan belajar 2, kita mulai langsung saja dari nomor 1 sampai dengan 3. Dan untuk soal nomor 1, orbital hibrida yang digunakan SI pada SiO4 memiliki konfigurasi elektron Si yang seperti apa? Ini mungkin lebih enaknya langsung digambar aja sendiri karena biar nggak bingung sama istilah-istilah yang di sini. Jadi kalau yang namanya ini apa namanya teori hibridisasi ya, kurang lebih seperti itu. Kita tahu bahwa 16 Si ya. Oke, 16 sorry 16 2 8 6 ya, 16 Si 14 Si sama dengan, kita singkat aja langsung. Karena biasanya kalau yang namanya untuk berikatan kan pasti pakai kulit terluar nih. Nah, berarti pakai yang 3S2, 3P2. Kan jadinya 10 sorry kok AR. Ne, sorry. 10 Ne. Nah, jadi dari sini maka yang kita gunakan adalah yang 3S2 sama 3P2-nya. Nah, 3P2 ini kan kita punya 3 kotak ya. Nah, kita punya 3 kotak. Nah, lalu kita isi nih 1 2 1 2. Nah, makanya kalau kalian lihat konfigurasi elektronnya, kalau misalnya mau dibikin detail banget, lihat nih 3S2, oke, nggak ada masalah karena emang udah terisi penuh. Sedangkan untuk blok 3P atau orbital 3P karena tidak terisi penuh, di sini kalau P itu bisa X, Y, Z. Seperti itu. Nah, untuk ini X, Y, Z kurang lebih seperti itu penulisannya. Ya udah, berarti X-nya 1, PX1, PY1, PZ-nya 0. Nah, jadi kalau misalnya mungkin nulisnya begini berarti PX-nya 2, PY-nya 1, PZ-nya 1, seperti itu. Nah, terus karena kita punya O4, kan O4 gitu ya. O-nya ada 4 biji. Nah, tapi sebenarnya ini SiO4-nya 4 min ya. 4 min, karena SiO4 tuh nggak ada yang netral. Nah, jadi kalau emang misalnya nanti kita bandingkan dengan gambar. Nah, jadi ternyata kita tahu bukan bahwa satu apa namanya, kalau misalnya kita bikin untuk yang 8O itu kan apa namanya satu sorry kita pakai ya udah 1S2 atau langsung He, terus kemudian 2S2, 2 tambah 2 4, tambah 4 lagi ya, berarti jadi biar 8. Nah, di mana kan kita punya elektron valensi 6 nih, ya kan? Artinya apa? Butuh 2 elektron supaya si oksigen ini adalah kondisi oktet. Nah, tapi karena berhubung di sini kita tahu bahwa SiO4 4 min itu sebenarnya minnya itu ada 4 karena O-nya butuh 111. Nah, jadi kesimpulannya gini, karena berhubung sudah ada ion 4 min di sini, berarti bukan 2 elektron lagi, melainkan hanya butuh 1 elektron saja ya. Jadi karena berhubung sudah menangkap elektron 1 biji sehingga hanya 1 elektron saja. Atau bahasa kasarnya gini, berarti kalau misalnya 8O ini elektron valensinya 6, dan di sini kan berarti 8 omin gitu ya. 8 omin berarti elektron valensinya 7, berarti butuh 1 elektron. Nah, jadi 1O-nya ini emang butuh 1 elektron supaya oktet. Nah, ya sudah, inilah yang mau kita jadiin perwakilan. Jadi perwakilannya si 8 omin ini kita wakilin dengan yang namanya tanda biru. Nah, biru tua nih. Nah, seperti itu ya. Jadi 1 elektronnya ditandain dengan biru tua. Nah, karena berhubung ada 4, nah kita harus menyediakan 4 ruangan. Nah, ya udah, berarti karena ingat untuk teori hibridisasi kita harus menyebabkan si atom pusatnya ini dalam keadaan tereksitasi. Nah, sehingga yang ini pergi. Karena kan kita butuh 4 biji kan. Sedangkan di sini kan cuma baru ada 2 doang. Ya sudah,
yang awalnya ada di sini pergi dia. Nah, atau mungkin kita biarkan seperti ini dulu. Nah, yang ini nih pergi ke sini. Sehingga apa namanya? Teori atau hibridal orbital hibridanya kurang lebih menjadi seperti ini. Ya udah dah. Ini aja deh. Oke, ini hapus nih. Sehingga yang begini terus habis itu di sini ada nyempil 1. Nah, jadi keadaan tereksitasinya adalah 3S-nya 3S1, 3PX1, 3PY1, 3Z1, kemudian ada 4 oksigen. 4 oksigen, 4 omin masuklah ke sini. Sehingga diagram orbitalnya, kan awalnya kan begini terus udah pindah jadi di sini. Nah, jadi yang biru tua berteman nih di sini 1, 2, 3, 4. Sehingga terbentuklah SiO4 4-. Dimana berarti konfigurasi elektronnya atau orbital hibrida atau keadaan tereksitasinya, bahasa gampang lebih gampangnya itu adalah 3S1, 3PX1, 3PY1, 3PZ1. Ya. Jadi nggak perlu orbital D. Seperti itu. Nah, atau gini, kalau misalnya kita lihat daripada gambar gambar struktur Lewis misalkan. SI kan ini punya tangan 4. Nah, kenapa kok harus minus dulu gitu? Karena kalau misalnya kita gambar nih, ini punya tangan 6, ya kan? Nah, punya tangan 6. Kan nggak mungkin dong, di sini saya taruh 2 biar berikatan, nggak mungkin. Jadi saya naruhnya begini, ya. Begitu juga untuk yang di atas. Nah, ini baru yang di atas. Nah, sekarang yang di kanan, ataupun yang kiri, yang samping kiri kanan. Otomatis juga gambarnya begini dong. Nah, seperti ini. Sehingga mereka ini berikatan nih, berikatan kovalen rangkap 1. Cuman masalahnya adalah yang terjadi si O-nya ini tidaklah oktet karena masih 7. Nah, sehingga butuh asupan lain. Masuklah di sini 1 biji, 1 biji, 1 biji, 1 biji. Nah, kalau dari sini kan berarti ketahuan nih. Oh, ternyata butuh 4 butuh 1 elektron lagi nih masing-masingnya. Nah, karena berhubung dia menangkap 1 elektron, berarti di sini kok jadi putih ya. Pantas nggak ada. Oke. Nah, ini bermuatan -1, -1, -1, -1. Sehingga ini kalau dikelompokin jadinya, kalau digambar jadi 1, SiO4. Nah, gambarnya jadi begini, 4-. Seperti itu ya. Oke, itu untuk nomor 1. Nomor 2 langsung aja karena ini teoritis sekali. Jadi kuarsa beta ke tridimit beta ke kristal balir beta mengikuti kesetimbangan dengan temperatur-temperatur tertentu. Nah, yang menyebabkan perubahan oksida silikon, itu akibat apa? Nah, jadi biasanya kalau untuk terjadi perubahan-perubahan seperti ini, itu ada hubungannya dengan yang namanya, atau bisa bereaksi dengan yang namanya, maksudnya bisa bereaksi atau bisa berubah karena ada hubungannya dengan energi bebas pembentukan atau delta G0 ya. Oke, lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 nih, apabila energi bebas pembentukan bla 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 bla, maka silika tersebut paling mudah bereaksi dengan mana? Nah, silika itu yang ini, SiO2 ya. SiO2 tuh silika. Nah, SiO2. Nah, katanya SiO2 ini paling mudah bereaksi dengan yang mana? Nah, dari sepanjang ini ternyata SiO2, ini bahkan SiF4-nya kan nggak kepake nih, karena emang nggak dibicarakan. Ternyata hubungannya cuma HF, HCl, F2 sama Cl2, H2O-nya nggak ada. Nah, terus gimana nih cara ngerjainnya? Untuk kita tahu kira-kira paling mudah bereaksi dengan yang mana? Nah, jadi
Kalau misalnya apa namanya untuk untuk nomor 3 ini kita bisa cek dengan perbedaannya aja ya. Perbedaan energi bebas pembentukan atau mungkin ini lebih dikenal dengan G0 ya. Bukan delta G. Yang kita cari itu delta G0-nya. Ya udah, kalau misalnya untuk yang A, misalnya SiO2 dengan HF. Nah, berarti untuk perbedaan G-nya kita cari dulu nih. Minus 856. Nah, ingat ya, ini cuma perbedaan aja. Jadi kalau misalnya kita punya data si SiO2 min 856,7, terus untuk HF-nya ini besarnya adalah berapa tuh? Min 273. Oke. Untuk yang B. Nah, untuk yang B ini berarti SiO2 dengan HCl. Berarti min 856,7 dengan HCl yang besarnya adalah min 95,2. Yang C ini SiO2 dengan F2 min 856,7. Terus di sini karena berhubung dia unsur bebas pasti 0. Kemudian untuk yang D SiO2 dengan Cl2 min 856,7. Terus yang ini 0. Nah, ini perbedaannya atau delta G-nya itu berarti beda coba 856,7 dikurang sama 273 itu bedanya adalah anggap aja deh kita mau ngitung mau kiri ke kanan ini kiri ke kanan semua ya. Oke, jadi ini perbedaannya adalah ini saya bilang plus minus aja deh ya, 583,7. Kemudian delta G-nya adalah ini mungkin kita bikin yang namanya perubahan berarti gimana ya? Oh, yang paling besar aja bedanya gitu ya, yang paling besar bedanya. Jadi kalau misalnya kita mau bandingin positif ya positif, negatif sama negatif. Ya udah, berarti ini plus minus makin lama makin ini ya, makin jauh banget ya bedanya ya. Bedanya sekitar 761,5. Kalau ini delta G-nya adalah plus minus 856,7. Kalau ini juga delta G-nya adalah plus minus 856,7. Atau mungkin kita pakainya plus apa minus ya? Bedanya ya, beda dari sini ke sini. Ya udah. Berarti dari sini dapat disimpulkan bahwa yang paling besar gitu ya. Jadi karena berhubung dia paling besar nih, yang kedua ini nih, maka SiO2 atau silika ini paling mudah bereaksi dengan kalau nggak Cl2 atau F2. Nah loh, masa jawabannya ada 2 kan? Nah, ini bisa kita akalin dengan cara ingat, ini unsur apa? Unsur halogen. Halogen kalau misalnya kita bicara dengan golongan 7A dalam keadaan bebasnya ya, F2Cl2B FClBrI. Nah, I2 kita tahu bahwa apa? Keelektronegatifan dia makin menurun. Nah, dan ingat keelektronegatifan itu kan ada hubungannya dengan dia bagaimana cara akan melepas satu elektron atau membentuk ion negatif. Nah, berarti kira-kira kalau dibandingin lebih mudah mana nih membentuk ion negatif, F2 apa Cl2? Ya F2. So ya jawabannya nomor 3 adalah yang C. Oke, so kita hapus untuk nomor 3-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 4, 5, dan 6. Oke, nomor 4, 5, dan 6. Oke, ini teori lagi ya, terkait dengan ada yang lama segala macam. Nomor 4, senyawa silikat berikut yang paling awal mengkristal di kerak bumi. Oke, namanya apa nih? Ya, namanya adalah olivin. Jadi
untuk nomor 4 kalian bisa lihat di halaman 8.35 ya. Nah, itu ada olefin, ada piroxen, ada amfibol ya kan, sampai ke zeolit. Zeolit itu yang paling belakangan ya. Nah, jadi ini teoritis sekali. Nomor 4 jawabannya adalah yang A ya. Ini paling awal, ini awal, ini akhir ya. Ya, dan ini di pertengahan-pertengahannya. Nah, nomor 5. Faktor-faktor di bawah ini merupakan penyebab sulit larutnya senyawa silikat dalam air. Nah, ini juga teoritis sekali. Udah dijelasin bahwa kalau misalnya kenapa kok sulit dalam air, karena persentase ikatan ionnya, ya, persentase ikatan ionnya itu hanya sekitar 50%, 50%. Berarti ionik enggak, kovalen kagak gitu. Terus struktur molekulnya berdimensi 3 tetrahedral, ya, ini salah satu faktornya juga. Molekulnya merupakan polimer, makanya emang kalau namanya polimer tuh kalau kita mau larutin nggak semua polimer larut. Nah, terus logam-logam yang mengikat gugus SiO4 hanya logam transisi. Inilah yang menyebabkan ini salah nih. Karena kalau misalnya untuk terkait dengan apa namanya? Terkait dengan pengikatan ini nggak harus nggak harus logam transisi gitu. Yang penting logam lah, nggak apa-apa. Ya, jadi di sini kan kata transisi ini kurang tepat ya. Oke, nomor 6. Pirosilikat adalah salah satu jenis silikat yang ditandai dengan oleh adanya ion Si2O7 6-min. Kalau SiO4 4-min itu adalah silikat. SiO4 2-min ortosilikat. Kalau yang di sini yang C sama D itu tergantung sama N-nya dulu berapa. Nah, seperti itu ya. Oke, kita hapus untuk nomor 4 sampai nomor 6-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 7 sampai 9. Nah, ini juga sama nih. Ini masih teoritis sekali. Silikat lembar yang memiliki 3 lapis itu adalah yang A ya. Silikat 3 lapis itu ini ada penjelasannya atau bisa dilihat di halaman 8.43 ya. Kalau misalnya untuk selain yang ini, kalau misalnya untuk Al2OH4 ini enggak sesuai sama yang 3 lapis lah intinya ya. Oke, untuk nomor 8, molekul di bawah ini yang merupakan silikat ultramarin. Nah, ini yang mana nih? Nah, kalau untuk yang A, ini adalah silikatnya silikat feldspar ya, dimana ini terurai menjadi K+ tambah dengan AlSi3O8- ya. Jadi untuk nomor 8 yang A itu kalau kita uraikan jadinya K+ dengan AlSi3O8-. Ini adalah si feldspar ya. Untuk B-nya, nah ini adalah senyawa hidrat, tapi mungkin kita akan fokus ke sininya aja. Jadinya Ca2+ ditambah dengan berarti Al2Si7O18 2-. Yang C ini adalah Na ini plus 8. Jadinya berarti ini 8Na plus tambah dengan 1SO4 2- berarti ditambah dengan 6 AlSiO4. Ini berarti plus 8 min 2 plus 6 ya. Berarti di sini minus 1. Kemudian untuk yang D berarti Na plus tambah dengan, nah kalau untuk H2O ya berarti netral ya. Nggak usah kita uraikan. Berarti AlSi2O6-. Nah, untuk yang di bagian ini namanya adalah feldspar. Ya, ion feldspar. Nah, untuk sisanya mungkin ini langsung aja ya, karena ada beberapa yang kalau misalnya dijabarkan emang gak ada namanya, cuman to make sure aja. Coba deh, AlSi2O6-. Karena
pada dasarnya ini sebenarnya mineral, emang ada beberapa yang contohnya kayak gini. Cuman kalau emang udah kayak B sama C sama D ini biasanya udah jadi satu kesatuan. Yang kalau emang misalnya kita bikin ini SO4, ada SO4 nih dicampur sama ini. Nah, nanti ini campur sama H2O namanya beda lagi. Nah, jadi yang merupakan silikat ultramirin itu sebenarnya udah ada ya jawabannya di halaman 8.646. Nah, 8.46. Nah, jadi di situ ada yang namanya kalau Al2 Si7O18 6H2O itu namanya adalah hyaluronit nih. Ini namanya hyaluronit nih, nomor yang B ya. Nah, ini hyaluronit. Terus kemudian kalau ini namanya adalah Na8 Ali, ini adalah namanya sodalit. Oke. Terus habis itu kalau untuk yang ini NaAl Si2O6 ini adalah namanya analkit. Nah, tuh. Jadi senyawa-senyawa atau ini lebih tepatnya ini mineral ya. Nah, soal nomor 8 jawabannya C. Dan untuk soal nomor 9 nitrolit ya. Nah, ini senyawa ini dipakai untuk penukar ion dalam air dasar yang sudah mengandung ion Ca2+ emang benar, karena namanya air sada tuh pasti mengandung kalau enggak Mg2+ atau Ca2+. Nah, pertukaran ion dapat terjadi antara ion mana? Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita pakai sistem apa namanya? Sistem pertukaran, ini ada hubungannya dengan yang namanya kesadahan air yang tetap ya. Kesadahan air tetap. Kesadahan air yang tetap. Yang dimana untuk menghilangkan ya, jadi untuk menghilangkan misalnya kita pakai yang versi standarnya aja deh, yang versi simpelnya aja, yang nggak perlu sampai spesifik seperti itu. Contohnya untuk kesadaran air yang tetap itu adalah misalnya nih CaSO4, nah MgSO4, terus misalnya CaCl2, terus MgCl2. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang dimana ini kalau misalnya kita uraikan kan jadinya Ca2+ tambah SO4 2-. Ya kan, namanya kalau terurai ke dalam kalau dalam air kan pasti terurai menjadi ion-ionnya. Nah, ini Mg2+ tambah SO4 2-. Ini Ca2+ tambah dengan Cl2-, 2Cl-. Terus habis itu MgCl2 itu berarti Mg2+ tambah dengan 2Cl-. Nah, jadi yang menyebabkan kesadaran air itu sebenarnya ion yang ini nih. Nah, ininya nih yang bikin kesadaran air. Nah, alhasil untuk menghilangkannya sebenarnya ditambahkan yang namanya contoh adalah Na2CO3. Nah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan kan kalau misalnya Na2CO3 ini kan kalau kita uraikan kan jadinya adalah 2Na+ tambah CO3 2-. Nah, sehingga tujuannya adalah ion CO3 2- mengikat ion Ca2+ maupun ion Mg2+. Nah, sehingga nanti apa namanya? Setelah tergantikan ya kan. Nah, jadi dapat jadi ini kalau contoh kita bikin reaksinya ya. Misalnya CaSO4 tambah dengan Na2CO3. Berarti nanti akan bereaksi menjadi CaCO3 tambah dengan Na2SO4. Yang dimana nanti si CaCO3 ini ya kan akan larut nih ya kan. Jadi dia udah udah nggak bikin air itu jadi sadah lagi ya, karena bisa terikat dengan sesuatu yang lain dah. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini nanti akan terjadi pertukaran antara ion Ca+ dengan ion Na+, Ca2+ dengan ion Na+, sehingga nomor 9 jawabannya adalah yang A. Kalau Al-nya nggak perlu karena Al ini nggak ada hubungannya sama sekali ya. Oke. So, kita lanjut ke soal nomor berikutnya.
Oke, kita hapus untuk soal nomor 7, 8, dan 9-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 10 sampai 12. Nah, ini yang saya agak sedikit bingung antara semen ya, karena di sini cukup menarik karena di informasi dalam bukunya ini ternyata enggak ada perbedaan semen Portland ya dengan semen alumina, terutama terletak pada apa. Nah, jadi ini mungkin kita tulis aja ya. Jadi kalau untuk komponen daripada semen Portland itu adalah 70% kalsium oksida, terus kemudian 40% Al2O3, terus kemudian 10% SiO2, terus kemudian ada Al2O3. Oke, sorry. Ini saya salah lihat. Untuk yang ini semen Portland ini 20% SiO2, terus kemudian 5% Al2O3, terus kemudian 3% Fe2O3, kemudian terdiri lagi 2%-nya lagi adalah senyawa CaSO4 2H2O ya. Nah, terus kalau untuk semen alumina komposisinya adalah 40% CaO, terus kemudian 40% Al2O3, terus kemudian 10% SiO2, terus kemudian 10% Fe2O3. Nah, di sini kita kotakin senyawa yang sama, tapi kita bandinginnya sesuai dengan warnanya aja. Jadi CaO dengan CaO nih, ya kan. Terus abis itu SiO2 dengan SiO2. Terus abis itu Al2O3. Nah, ini Al2O3. Terus ada Fe2O3. Nih, ada Fe2O3 di sini juga ada Fe2O3. Nah, ternyata kalau misalnya kita bandingin, ini kayak dibilang gimana ya? Kalau untuk yang hijau kan nomor satunya di sini, nomor duanya di sini. Kalau yang oranye ini nomor 1, ini nomor 2. Kalau untuk yang biru muda, satunya di bawah, duanya di atas. Dan kalau untuk yang merah, satunya di bawah, duanya di atas. Nah, yang cukup menarik adalah kalau misalnya kita bilang, oke, perbedaan semen Portland dan semen alumina terletak pada kandungan apa? Jadi mungkin kalau mungkin maksud soalnya, kalau kita punya semen alumina, kalau dibandingin sama semen Portland, itu kandungannya yang berbeda itu di kandungan apa sih? Atau mungkin kalau kita bandingin lebih besaran mana, kan gitu. Nah, ternyata kalau emang misalnya kalimatnya seperti itu, jadi juga masih rancu. Karena apa? Karena kalau dibandingin dengan semen Portland, Al2O3 sama Fe2O3-nya lebih banyak, ya kan? Sedangkan kalau SiO2 sama CaO-nya lebih banyak semen Portland. Nah, berarti kalau misalnya kita bandingin dari semen alumina lagi, kan tadi jawabannya ada 2 nih. Kalau nggak ini ya ini, ya kan? Yang biru muda atau yang merah. Nah, mungkin lebih didetailkan lagi, mana yang berbeda signifikan. Seperti itu. Nah, kalau emang yang berbeda signifikan, maka yang ini 40% banding 5%. Kalau ini kan cuma 10% banding 3%, nggak seberapa kan gitu. Jadi jawaban soal nomor 10, kita kalau misalnya emang kita menggunakan pendekatan seperti itu, maka jawabannya adalah yang B. Oke, soal nomor 11. Bahan tambahan yang memperoleh gelas yang dapat digunakan untuk peralatan laboratorium tahan panas ini adalah gelas yang mengandung boron. Ya, gelas yang disisipkan boron. Berarti jawabannya adalah yang B, ya, B2O3. Jadi bahan tambahannya adalah B2O3 sehingga boronnya ini
masuk atau menyisip sehingga terbentuklah peralatan laboratorium yang tahan panas seperti itu. Oke. Kemudian untuk nomor 12, reaksi pembentukan senyawa organosilikon, silikon dengan organosilikon dengan menggunakan reaksi Grignard. Nah, di sini sebenarnya udah kelihatan banget jawabannya ada A. Karena apa? Karena reaksi Grignard ini mempunyai rumus RMGX. Nah, R-nya ini alkil ada CH3, Mg sama X-nya halogen adalah Cl. Seperti itu. Nah, sedangkan yang lain B, C, D ini tidak memenuhi kriteria daripada reaksi Grignard yang susunannya seperti ini, ya. Jadi nomor 12 jawabannya adalah yang A. Dan kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita hapus untuk nomor 10 sampai nomor 12-nya dan kita akan lanjut ke 3 soal terakhir ya. Untuk di tes formatif kedua dan mengakhiri pembahasan tes formatif untuk di modul ke-8. Oke, untuk nomor 13 terlebih dahulu. Hidrolisis dimetil diklorosilan berlanjut dapat memungkinkan terbentuknya polimer yang bagaimana? Nah, ini sebenarnya pengetahuan yang terkait dengan pengetahuan umum atau terkait dengan bentuk juga ya. Jadi kalau misalnya ini kan berarti pembentuk polimer, di mana terbentuk polimernya adalah polidimetil dimetil diklorosilan, yang dimana ini adalah salah satu jenis polimer polimer rantai lurus. Nah, namanya polimer ini berarti lurus dan pasti nggak terbatas ya. Oke, so nomor 13 jawabannya adalah D. Dan nomor 14, mungkin nomor 14-nya nanti dulu karena ini kita harus ngecek satu-satu ya. Karena bahan bakar yang digunakan untuk energi panas dengan jumlah mol yang sama. Nah, ini kita harus ngecek satu-satu nih. Nomor 15, kereaktifan silan SiN H2N ini karena rumus umumnya seperti ini lebih tinggi dibandingkan alkana. Karena apa? Ya, ini gini, kereaktifan itu bisa juga ada hubungannya dengan energi aktivasi. Kalau kita tahu bahwa energi aktivasi ini kan berarti energi yang dibutuhkan ya, energi minimal ya, energi minimal yang dibutuhkan untuk bereaksi atau melakukan reaksi. Nah, jadi kalau misalnya kita punya energi tetapi tidak melebihi energi aktivasi, maka yang harusnya dia jalan malah nggak jadi jalan, jadi gagal reaksinya. Nah, jadi mesti minimal persis seperti itu atau lebih. Nah, jadi nomor 15 ini jawabannya adalah yang A ya. Ya, jadi kalau energi aktivasinya lebih rendah, pasti lebih mudah bereaksi. Seperti itu ya. Oke. So, kita lanjut ya. Kita hapus dulu untuk nomor 13 dan 15-nya dan karena untuk nomor 14 ini cukup panjang jawabannya. Oke. Jadi di sini kita harus mengecek satu-satu ya. Kenapa? Karena di sini ditanya kira-kira bahan bakar yang paling efektif kalau dengan jumlah mol yang sama, berarti logikanya adalah mana yang menghasilkan energi paling banyak, seperti itu ya kan. Nah, yang pertama ada metana. Oke, berarti kita berarti bahan bakar nih, yang namanya bahan bakar berarti kita reaksikan pembakaran atau oksidasi. Nah, metana atau CH4 ini ditambah O2 akan terbentuk menjadi apa? Menjadi yang namanya CO2 ditambahkan dengan H2O. Seperti itu. Ini kita tembak 2 tambah 2 4, ini tembak 2. Nah, karena kita punya energi ikatan, ingat delta H itu kita bisa hitung dengan cara sigma EI kiri atau reaktan dikurangkan dengan sigma EI yang kanan, produknya. Ya udah, berarti di sini kita harus uraikan dulu nih. CH4 gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi mesti tahu gambar dulu. Nah, terus ini
O2 pasti bentukannya seperti ini. Nah, terus kemudian menjadi CO2 itu adalah gambar yang kurang lebih seperti ini. Nah, terus sama H2O itu kan berarti gambarnya adalah H strip OH. Dan ingat, ini kita punya 2 biji, ini punya 1 biji, ini kita punya 2 biji, ini kita punya 1 biji. So, berarti di sebelah kiri kita punya apa? 4 CH. Nah, 4 ikatan C dengan H. Terus kemudian kita punya, karena kita punya 2 nih molekul, berarti kita punya 2 juga nih. Nah, ini punya 2 nih ikatan rangkap O. Sedangkan di sini kita punya 2 ikatan rangkap C dengan O, terus ditambah juga dengan yang namanya 4 ikatan kovalen O dengan H. Ya udah, dari sini berarti langsunglah kita hitung. Berarti delta H-nya sama dengan 4 dikalikan dengan C dengan H adalah 414. Nah, 414 ditambah dengan yang namanya 2 kali O dengan O, 498. Nah, terus dikurang dengan yang namanya 2 kali C dengan O yang rangkap ya, 736. Nah, kayak 736 ditambah dengan 4 O dengan H, 464. Oke. Berarti di sini kita ketemu bahwa delta H-nya ini berapa ya? Nah, berarti langsung kita hitung aja. Berarti 4 kali 414 tambah 2 kali 498 dikurang dengan yang namanya 2 kali 736 ditambah dengan 4 kali 464. Maka jawabannya adalah minus 676. Minus 676 kilojoule. Dan di sini kita tahu bahwa ini di sini 1 mol ya. Oke. Berarti kita bikin kesimpulan dulu aja di sini ya. Nah, untuk yang A 1 mol CH4 ternyata menghasilkan 600 atau delta H-nya adalah minus 676 kilojoule. Oke, lanjut. Untuk yang B, monosilan. Nah, monosilan ini adalah SiH4 ditambahkan dengan O2 menjadi SiO2 ditambah dengan H2O. Nah, pasti begitu. Nah, sehingga ini persamaan reaksi yang setaranya adalah ini 2, ini 2 ya. Jadi mirip sebenarnya sama kayak yang A. Nah, tapi karena berhubung senyawanya berbeda kan belum tentu ya. Nah, jadi dari sini sebelah bagian kirinya kita punya Si yang berikatan 4 berikatan kovalen dengan H sebanyak 4. Terus di sini juga kita punya ikatan rangkap oksigen sebanyak 2. Terus kemudian untuk SiO2-nya berarti ya sama persis ya. Jenis ikatannya ini ada 1 dan ini ada HOH yang dimana sebanyak 2. Sehingga berarti di sini jadinya adalah 4 Si dengan H, terus tambah dengan 2 O dengan O, terus di sebelah kanan ini ada 2 Si dengan O, terus ditambah dengan 4 O dengan H. Nah, berarti delta H-nya itu sama dengan 4 kali Si dengan H. Si dengan H ini ada nggak Si dengan H? Wait, Si dengan H. Loh kok nggak ada? Oh sorry, 318 kan nggak kelihatan. 318 tambah 2 dikalikan dengan O 498 dikurang dengan yang namanya 2 kali Si dengan O-nya adalah 464 ditambah dengan 4 kali 464. Nah, maka jawaban untuk delta H-nya ini besarnya berapa nih? Nah, coba kita hitung. 4 kali 300. Nah, 464, 2 kali 498, 4 kali 318. Maka jawabannya adalah minus 516. Ya, minus 516 kilojoule. Oke, kita simpan lagi dulu. Berarti 1 mol SiH4 kita memperoleh informasi delta H-nya sebesar minus 516 kilojoule. Oke, so ini kita hapus dulu ya karena nggak bakal mungkin muat kalau ngerjain semuanya sekaligus di sini. Nah, kita lanjut untuk yang C, etana C2H6 ya.
C2H6. Nah, karena ini kita mau molnya sama, berarti ini kita maunya 1 mol semua ya. C2H6 ditambahkan dengan O2 menjadi CO2 tambah dengan H2O. Ini 3, kemudian di sini 2, kemudian di sini 7/2 ya. Oke. So berarti di sini C2H6 etana ya. Etana kan berarti C dengan C, terus di sini ada hanya 3 biji. Terus di sini juga hanya ada 3 biji di sebelah kanannya. Ini sebanyak satu molekul aja. Terus kemudian di sini ada O dengan O yang sebanyak 7/2 molekul. Terus ini ada C dengan O seperti ini, sorry. O, C, O di mana ada 2, terus sama HOH. HOH sebanyak 3. Jadi di sini 1 2 3 4 5 6, berarti ada 6 C dengan H tambah dengan 1 C dengan C, terus tambah dengan 7/2 O dengan O. Kalau di sini ada 4 C dengan O ditambah dengan 6 H dengan O. Nah, berarti di sini delta H-nya sama dengan 6 dikalikan dengan C dengan H tadi 414. Tambah dengan C dengan C-nya 347. Ditambah dengan 7/2 dikalikan dengan O dengan O-nya adalah 498. Dikurang dengan yang namanya 4 kali C rangkap O, 736. Ditambah dengan 6 kali O dengan H adalah dikalikan dengan 464. So berarti delta H-nya berapa nih? Nah, kita hitung. Berarti 6 kali 414 tambah 347 tambah 3,5 dikalikan dengan 498. Terus di sebelah kanannya 4 kali 736 ditambah dengan 6 kali 464. Jawabannya adalah minus 1154 kilojoule. Nah, so berarti kita tahu bahwa 1 mol C2H6 itu delta H-nya adalah sebesar minus 1154 kilojoule. Nah, dan yang terakhir untuk yang D. Untuk yang D, disilan. Disilan ini berarti Si2H6. Si2H6 sama kayak etana jatuhnya. Berarti ini ditambahkan dengan yang namanya O2 menjadi yang namanya SiO2 tambahkan dengan H2O. Nah, ini berarti ini butuh 2, ini butuh 3. 3 tambah 4 7, jadinya ini pasti 7/2. Jadi persis banget nih. Cuman bedanya adalah Si-nya di sini berarti berikatan dengan Si. Oke, ada Si. H dengan H dengan H dengan H seperti ini. Terus habis ini sebanyak 1 molekul doang. Terus O dengan O-nya di sini ada 7/2 molekul. Terus ini SiO2 berarti gambarnya kurang lebih sama seperti ini. Ini ada 2 dan H2O-nya itu ada 3. So berarti di sebelah kiri kita punya 6 Si dengan H tambah 1 Si dengan Si ditambah lagi dengan 7/2 O dengan O. Kalau di sebelah kanan kita punya 4 Si dengan O, terus ditambahkan dengan 6 O dengan H. Ya sudah, langsunglah kita hitung delta H-nya sama dengan 6 dikali dengan. Oke, wait dulu. Ini saya turun ke bawah aja ya. Nah, 6 dikalikan dengan SiH 318 tambah dengan 1 Si dengan Si 201 kali 216 tambah 7/2 kali 498 dikurangkan dengan 4 kali Si dengan O rangkap 464 tambah 6 kali 464. Nah, berapa tuh udah delta H-nya? Nah, jawabannya adalah min 773 kilojoule. So dari D kita punya informasi bahwa 1 mol Si2H6 itu menghasilkan delta H sebesar minus 773 kilojoule.
Nah, berarti kira-kira mana nih yang paling efisien atau paling efektif? Of course jawabannya adalah ya yang C ya, yaitu adalah etana. Karena dengan mol yang sama atau dengan jumlah yang sama, ternyata etana ini menghasilkan sebesar 1154 kilojoule. Nah, ingat ya, terkait dengan tanda delta H, kalau dia minus, that means berarti dia exotherm, atau bisa kita katakan melepas kalor. Kalau delta H-nya ini dia plus, ini adalah endotherm, yang dimana dia menyerap kalor. Nah, pas kan kalau misalnya dia tandanya minus, that means menandakan bahwa reaksi ini tuh melepas atau menghasilkan kalor. Ya, so nomor 14 jawabannya C. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan tes formatif di modul ke-8 untuk kimia anorganik 1. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan terima kasih juga untuk yang sudah donasi di saweria.co atau scan QRIS-nya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan jika ada pertanyaan atau kekeliruan saat saya menjawab, boleh saja langsung di chat di kolom komentar. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.